Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6B Perbankan Syariah kelas 5C akan sedikit mempresentasikan tentang penerapan akuntansi pada Pegadaian Syariah yang beranggotakan kelompok Latifah, Lani, dan Yuli. Berikut ini kami akan memberikan contoh soal prosedur tarif pembiayaan ijarahnya dan biaya administrasi pemberian pembiayaan pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh. Nah, di sini terdapat berbagai macam golongan, mulai dari golongan A, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan D. Di dalam golongan tersebut sudah dimasukkan tarif-tarifnya, tarif ijarahnya berdasarkan emas dan non-emas, dan sudah disertakan juga tarif adminnya sesuai dengan golongan. Kemudian setelah melihat contoh dari tarif pembiayaan tadi, kita langsung masuk saja ke contoh soal yang pertama saja. Contoh soal yang pertama yaitu seorang nasabah membutuhkan dana untuk biaya pendidikannya. Ia pun membawa suatu unit notebook yang bermerek Acer untuk dijadikan jaminan. Menurut juru taksir, harga taksir notebook saat ini adalah 550.000. Dari taksiran tersebut, nasabah masuk ke dalam golongan B1 dengan marhun. Golongan B1 itu sesuai yang tadi ya, maksudnya golongan tarif ijarah yang tadi. Jadi ketika kita menghitung B-nya 92%. 92% itu kita menghitung uang pinjamannya dulu. Cara menghitungnya taksiran dikali marhub B. Nah, taksiran notebook ini harganya 550.000 dimaksudkan, dan 92% tadi juga dimaksudkan dari golongan tadi. Dan langsung dikalikan, hasilnya ketemu 506.000. Jadi kita bulatkan saja 550.000 per bulan untuk per bulannya itu. Lalu selanjutnya biaya ijarah per 10 hari. Biaya ijarah per 10 hari itu kita tarif ijarah dikalikan dengan taksiran. Nah, tarif ijarah ini 0,720% dikali 550.000. Kemudian untuk biaya administrasi golongan B1 kan 8.000, maka uang pinjaman yang diperoleh oleh nasabah, uang pinjamannya itu dikurangi oleh biaya admin. Jadi uang pinjaman tadi kan 550.000 dikurangi 8.000 sama dengan 542.000. Jadi uang yang harus dibayar saat pelunasan keseluruhan dari pembiayaan tadi sebesar 550.000 ditambah biaya dari ijarah. Biaya dari ijarah tadi 4.000. Jadi 550 ditambah 4.000 sama dengan 554.000 rupiah. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh perhitungan yang akan dimasukkan ke jurnal pada saat pihak Pegadaian menerima barang gadai yang tidak di jurnal tetapi membuat tanda terima atas barang. Yang pertama, pada saat memberikan pembiayaan, debit piutang masuknya 550.000, kemudian masuk ke kredit kasnya berarti 550.000. Lalu pada saat menerima biaya administrasi masuk ke debit kas berarti 8.000, kemudian dimasukkan ke kredit biaya administrasinya 8.000, dan saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan masuk ke debit kas sebesar 4.000 rupiah, dan kredit pendapatannya juga sebesar 4.000 rupiah. Untuk jurnal yang keempat, pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, debit biaya ijarahnya 4.000 dan masuk ke kredit kasnya juga 4.000. Dan saat pelunasan pembiayaan barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda terima barang. Jadi masuk ke debit kasnya 550.000 dan kredit piutang juga masuk 550.000. Lalu saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi
dan kemudian barang gade dijual oleh pihak pegadaian. Penjualan barang gade jika dinilai sama dengan piutangnya. Lah, maka dari itu debit kasnya masuk 550.000 dan kredit piutangnya juga masuk 550.000. Kita langsung masuk saja ke contoh soal yang kedua. Ibu Nila menggadaikan emasnya di Perumahan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru untuk keperluan yang mendesak yang harus dia penuhi. Emas yang berkadar 23 karat dengan berat 2,5 gram dan dengan nilai taksiran pada tanggal 15 Juni sebesar Rp1.046.979. Perhitungan besar biaya penitipan sewa yang harus dibayar Ibu Nila dan jumlah pinjaman yang maksimum dapat dipinjam olehnya, yaitu maksimum pinjaman yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru 92% sama dikali dengan Rp1.046.979, maka diperoleh 963.220. Kemudian kita bulatkan saja menjadi 950.000. Ibu Nila bisa mendapatkan pinjaman maksimum senilai 950.000. Perhitungan biaya penitipan yang dilakukan pihak Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru yang standar yaitu hitungan per 10 hari dengan jangka waktu 4 bulan. Jadi 8,52% dikali dalam kurung 0,710% per 10 harinya tutup kurung dikali dengan 120 hari, maka diperoleh hasilnya 89.300. Selain itu, terdapat juga biaya-biaya lain yang telah ditetapkan seperti yang terdapat pada biaya administrasi untuk emas yang beratnya 2,5 gram sejumlah 8.000. Berikut ini akan diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas syariah, kejadian-kejadian yang penting sebagai berikut. Untuk uraian yang pertama yaitu pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah, Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru mengakui pembiayaan gadai syariah pada saat akad terjadi dan Pegadaian menyerahkan kas kepada nasabah, yaitu saat Pegadaian menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan pinjaman. Sesuai dengan kesepakatan pihak Pegadaian dan nasabah, pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK nomor 107 part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Pada akad gadai syariah telah disetujui dan barang gadai telah diterima oleh pihak Pegadaian, maka pembiayaan gadai syariah diukur sebesar jumlah pembiayaan yang telah diberikan pada saat penyerahan pinjaman tersebut. Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam prakteknya, pencairan yang dilakukan Pegadaian konven diartikan sebagai pemindahan saldo sebesar pokok kredit pinjaman dari rekening Pegadaian ke rekening nasabah. Kemudian nasabah yang belum menerima dana dalam bentuk uang tunai sehingga dapat diartikan bahwa pencairan tersebut hanya bersifat simbolis saja. Sedangkan sesuai prinsip syariah bahwa pengakuan atas aktiva harus dilakukan ketika sesuatu hal telah benar-benar terjadi dan pengakuan dan pencatatan baru dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva baik berupa kas ataupun non-kas. Dari pihak Pegadaian sebagai pemilik dana kepada nasabah dilakukan karena sesuai dengan muamalah. Pegadaian syariah cenderung dasar kas atau cash basisnya dalam melakukan pencatatan akuntansinya merupakan cara yang paling manusiawi. Jadi berbeda dengan Pegadaian konven yang menggunakan dasar akrual atau akrual basis. Pegadaian yang dibebankan biaya administrasi telah ditetapkan oleh pihak Pegadaian dan dibayarkan pada saat pembiayaan terjadi. Lalu untuk contoh kasus Bu Nila di atas, Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru akan mengakui dan mengukur pembiayaan gadai syariah pada saat Pegadaian penyerahan pinjaman dan menerima barang gadaian dengan jurnal sebagai berikut ini. Perhitungan jurnal yang
pertama, yaitu pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah, masuk ke debit pembiayaan court. Jadi debitnya masuk 990.000 dan kasnya masuk 950.000. Lalu jurnal pada nasabah membayar administrasi masuk ke debit kas 8.000 dan masuk ke kredit pendapatan biaya administrasinya 8.000. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah, nah itu masuk ke debit kas sebesar 950.000 dan juga masuk ke kredit pembiayaan court sebesar 950.000. Kemudian masuk ke debit kas 89.300 dan ke kredit juga karena tadi pendapatan jasa sewa tempatnya tadi sebesar 89.300 tadi yang dari kas. Lalu untuk uraian yang kedua, pada saat penerimaan angsuran atau cicilan sesuai dengan syariah Islam, yaitu pegadaian sebagai mitra nasabah tidak diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan finansial nasabah. Dalam pembiayaan gadai emas, pembayaran kewajiban dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, yaitu per 4 bulan setelah akad. Sedangkan untuk pembayaran dengan sistem angsuran pada pembiayaan gadai syariah juga dapat dilakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi. Dan jika dalam proses berlangsungnya pembiayaan gadai syariah, nasabah jika mengalami kesulitan keuangan, maka pegadaian melakukan perpanjangan untuk masa pembiayaannya dan biaya sewa akan kembali dihitung sama sebelum perpanjangan masa pembiayaan yang harus dilakukan oleh nasabah. Karena kejadian ini juga dicatat apabila biaya sewa telah diterima oleh pihak pegadaian sesuai dengan pencatatan akuntansi yang dilakukan pegadaian syariah yang menggunakan dasar cash atau cash basis. Apabila terjadi penerimaan angsuran atau pembayaran, maka pihak pegadaian mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah tadi yang telah menggunakan jasanya. Namun, jika jumlah yang dibayarkan jumlahnya kurang dari besarnya angsuran yang seharusnya dibayar, maka terlebih dahulu pegadaian mengakuinya sebagai pendapatan sewa atas jasa titip yang telah diberikan oleh pegadaian. Kemudian sisanya diakui sebagai pengurang pokok dari kredit pinjaman. Dan untuk kasus Ibu Nela tadi, maka setiap pembayaran angsuran atau cicilan pembiayaan gadai syariah dilakukan pengurangan atau mengurangi pembiayaan gadai syariah tadi. Berikut akan dibahas tentang pencatatan sebagai berikut. Untuk uraian yang kedua ini, jurnalnya pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah, yang pertama masuk ke debit pembiayaan court, yaitu sebesar 950.000 dan masuk ke kredit juga 990.000. Jurnal pada saat nasabah membayar administrasi, lalu masuk ke debit kas sebesar 8.000 dan kredit pendapatan biaya administrasi dari pegadaian sebesar 8.000. Pada saat angsuran pembiayaan gadai syariah dilakukan angsuran bertahap. Nah, untuk angsuran yang bulan pertama, debit kas atau rekening Ibu Sinta tadi 237.500 dan masuk ke kredit pembiayaan court sebesar 237.500. Dan untuk yang angsuran kedua juga sama, masuk ke debit kas dari rekening Ibu Sinta sebesar 237.500 dan masuk ke kredit pembiayaan court juga sebesar 237.500. Dan untuk angsuran pada bulan ketiga juga sama seperti yang tadi, masuk ke debit atau kas rekening Ibu Sinta sebesar 237.500 dan masuk ke kredit pembiayaan court yaitu sebesar 237.500. Kemudian transaksi yang terakhir pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah pada angsuran bulan keempatnya, debit atau kasnya tadi Ibu Sinta
juga sama sebesar 237.500 dan kredit pembiayaan courtnya juga sebesar 237.500. Nah, oleh karena itu sisanya dari debit kas tadi sebesar 89.300 dan masuk ke kredit pendapatan jasa sewa tempat. Sewa tempat dari pegadaian tadi sebesar Rp89.300.